Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seberapa penting sih kita belajar ilmu falak yang disebut dengan urgensi. Jadi urgensi itu pentingnya kita belajar ilmu falak. Ilmu falak merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Syariah di perguruan tinggi manapun. Di antara pentingnya ilmu falak untuk kita pelajari adalah yang pertama, memastikan kemana arah kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu salah satu syarat untuk sahnya sholat yang kita lakukan. Maka untuk mencari arah kiblat itu hukumnya wajib. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi karena menentukan sah tidaknya kita sholat itu salah satunya dengan arah kiblat, maka mencari arah kiblat itu wajib. Kita bisa memastikan misalnya di rumah yang sering atau bahkan kita abaikan kemana arah kiblatnya bisa dilihat dengan belajar ilmu falak. Ataupun masjid musholla, karena masih banyak masjid dan musholla yang tidak mengarah ke arah kiblat yang sebenarnya, itu bisa kita perbaiki dengan mempelajari ilmu falak. Yang kedua adalah memastikan waktu sholat sudah tiba atau matahari sudah terbenam untuk berbuka puasa. Jadi dengan ilmu falak kita bisa membuat atau mengetahui jadwal-jadwal waktu sholat, terutama sholat yang wajib 5 waktu ataupun sholat-sholat lainnya seperti sholat duha, kemudian pertengahan malam dan sepertiga malam. Termasuk juga memastikan bahwa matahari sudah terbenam itu dalam rangka untuk berbuka puasa, sekalipun misalnya adzan maghrib belum berkumandang. Itu di dalam ilmu falak. Kemudian urgensi berikutnya adalah dapat mengarahkan pandangan pada posisi hilal ketika meru'yat. Jadi ketika kita mengobservasi atau meru'yat hilal untuk menentukan awal bulan itu, posisi bulan ada di mananya matahari, apakah di sebelah utara atau di sebelah selatannya, tingginya berapa derajat, kemudian jaraknya matahari bulan berapa derajat. Itu dapat diketahui dengan belajar ilmu falak. Kemudian dengan belajar ilmu falak dapat menumbuhkan keyakinan seseorang dalam melakukan ibadah. Ya seperti misalnya tadi waktu sholat, bahwa ketika akan melaksanakan sholat sudah benar-benar masuk waktunya. Akan berbeda dengan orang yang tidak mengetahui waktu-waktu sholat. Maka ketika mendengar adzan misalnya langsung. Tapi bagi yang mengerti ilmu falak, insya Allah akan mengetahui bahwa adzan jatuh pada jam sekian. Jika ada orang adzan yang belum masuk waktunya, dia akan ditahan untuk tidak melakukan aktivitas sholat. Kemudian pentingnya ilmu falak untuk kita pelajari juga adalah untuk memprediksi kapan bulan akan mengalami konjungsi atau ijtima, sebagai tanda berakhirnya bulan sebelumnya dan masuknya bulan baru dalam kalender hijriah. Karena kalender hijriah menggunakan perjalanan bulan pada faktanya, maka sebagai pemerhati dan ahli falak itu wajib katakanlah untuk mengetahui atau memprediksi kapan akan terjadi ijtima atau dalam istilah Madura bulan mate. Nah, ketika kita mengetahui waktunya bulan mate atau ijtima, kita akan memprediksi kapan masuknya bulan baru untuk bulan hijriah, misalnya seperti bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, dan bulan-bulan lainnya yang 12 bulan itu. Kemudian berikutnya adalah mengetahui, tadi sudah saya singgung, ketinggian hilal saat melakukan observasi di awal bulan hijriah atau pada hari-hari sebelumnya. Jadi mengetahui ketinggian hilalnya berapa, matahari terbenam jam berapa, hilal terbenam jam berapa. Lalu berikutnya dapat memprediksi kapan akan terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun bulan. Dengan belajar ilmu falak kita akan mengetahui bahwa gerhana matahari akan terjadi pada tahun ini, bulan ini, jam sekian,
dapat dilihat dari negara mana saja atau dari daerah mana saja. Termasuk juga gerhana bulan akan terjadi pada bulan ini, tanggal ini, jam sekian. Nah, itu pentingnya kita belajar ilmu falak. Kemudian mengetahui posisi benda-benda langit, baik planet maupun bintang. Karena kita dikelilingi oleh planet-planet lain dan bintang, maka ada benda yang terang ketika malam, apakah itu bintang atau planet? Nah, kita bagi yang tidak belajar ilmu falak tidak akan mengetahui. Tapi bagi yang belajar ilmu falak, insya Allah akan mengetahui bahwa itu adalah planet seperti Mars, Venus, Jupiter, Saturnus. Itu adalah planet. Yang lain-lain itu adalah bintang. Ada Arcturus, ada Vega, dan lain-lain sebagainya. Itu bintang. Kemudian dengan belajar ilmu falak, kita akan mengetahui instrumen-instrumen yang pernah ditemukan dan digunakan dalam astronomi atau ilmu falak. Jadi banyak instrumen-instrumen yang pernah ditemukan oleh para pakar falak pada zamannya, terutama ulama-ulama falak pada masa kejayaan Islam, yang bisa digunakan dan dikembangkan sampai sekarang, baik untuk mengetahui waktu sholat, untuk mengetahui arah kiblat, dan sebagainya. Kemudian yang lain, mengetahui tokoh-tokoh di balik penemuan bidang astronomi dan pengembangannya. Siapa penemu? Nah, misalnya siapa penemu aljabar, siapa penemu angka 1, 2, 3 yang kita gunakan sekarang. Siapa penemu teori heliosentris misalnya. Itu banyak. Ternyata penemu-penemu bidang astronomi yang berkembang sampai saat ini itu kebanyakan adalah orang-orang terdahulu, jadi ulama-ulama Islam terdahulu pada masa jayanya Islam. Misalnya penemu angka 1, 2, 3 itu adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, penemu rubuk mujayyab Ibnu Shatir, dan lain sebagainya. Kemudian dengan belajar ilmu falak, kita akan mengetahui perbandingan kalender untuk mencari tanggal lahir pada kalender Hijriah. Kebanyakan dari kita yang ditulis tanggal lahir kita adalah tanggal Masehi, misalnya 1 Februari tahun sekian, tanggal 7 April tahun sekian. Tapi kita tidak tahu tanggal Hijriahnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah, dengan belajar ilmu falak kita akan mengetahui bahwa misalnya tanggal 7 April 1991 itu bertepatan dengan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, tahun Hijriah. Hari ini pasaran ini. Nah, itu dengan belajar ilmu falak. Dan masih banyak urgensi ilmu falak lainnya, tidak bisa saya sampaikan semuanya. Demikian sekelumit tentang pentingnya kita belajar ilmu falak untuk kehidupan dan ibadah kita sebagai umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.